Hari Jumat, hari yang penuh berkah. Hari yang sangat indah buat kita semuanya. Terutama untuk trader Indonesia. Semoga hari ini rekan trader bisa sukses dalam tradingnya. Kembali lagi bersama saya Maurits di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Jumat tanggal 10 Februari tahun 2023. Rekan trader semuanya, tak henti-henti saya selalu datang untuk menyajikan analisa buat rekan trader semuanya. Saya selalu berusaha untuk memberikan analisa yang paling terbaik untuk rekan trader semuanya, agar rekan trader bisa ada sedikit gambaran sebelum melangkah jauh masuk dalam dunia trading yang akan dilakukan pada hari ini. Saya selalu memperingatkan dan selalu menghimbau supaya rekan trader untuk selalu belajar dan terus belajar. Menganalisa dan terus menganalisa. Kenapa saya selalu menekankan hal tersebut? Karena saya ingin proses yang dialami oleh rekan trader itu benar-benar dan baik. Kenapa? Karena saya sangat paham bahwa rekan trader semuanya, terutama trader pemula, selalu ingin jalan pintas dengan hanya melihat dari signal yang diberikan dan langsung melakukan open posisi. Saya bisa bilang itu tidak salah, tapi alangkah baiknya rekan trader harus memahami dulu bagaimana pergerakan pasar yang akan terjadi pada hari ini. Sinyal yang selalu diberikan itu tidak masalah, tapi sebagai seorang trader kita harus memahami dan kita harus mengetahui dan kita harus menganalisa kembali semua sinyal tersebut. Dalam trading, jangan pernah percaya siapapun. Yang harus dipercaya adalah diri sendiri. Karena hasil yang kita dapatkan apabila kita menganalisa sendiri itu adalah hasil yang paling sempurna. Profit dan loss itu adalah kebanggaan kita. Oleh karena itu, tetaplah analisa terus. Oke. Bijak kali aku hari ini. Rekan trader semuanya, kita masuk di acara analisa kita pada hari ini, dan seperti biasa di setiap analisa yang saya bawakan selalu saya selipkan tema-tema yang sangat menarik buat rekan trader semuanya. Dan salah satu tema yang saya bawakan hari ini adalah tenaga kerja Amerika suram penyebab dolar merana. Nah, ini dia, aku merana. Kayak lagu dangdut. Nah, kenapa saya angkat permasalahan ini? Karena kemarin salah satu klien saya, salah satu teman saya ya, bertanya kepada saya, "Bapak, kenapa ya angka tenaga kerjanya turun tapi ya dolar makin menurun dan goldnya itu makin nyungsep juga?" Kan kemarin saya udah bilang bahwa hati-hati dan terus hati-hati menjelang statement tentang klaim pengangguran yang akan dikeluarkan oleh The Fed. Kalau rekan trader lihat kemarin, gold udah naik sampai level paling tertinggi untuk harian ya. Tapi saya udah bilang bahwa hati-hati akan ada perubahan di saat pasar Amerika dibuka, terutama di saat klaim pengangguran akan dikeluarkan. Dan apa yang terjadi rekan trader? Rekan trader lihat di sini ya. Saya udah ngomong, saya nggak tahu kalau itu slide, padahal saya udah pakai tangan segini semua ya. Oke, rekan trader lihat di sini ya. Ini adalah hasil dari keadaan yang kemarin terjadi. Ini adalah puncak di mana sebelum, kalau rekan trader lihat di sini ya, rekan trader lihat di sini ya, di sini ya. Ini saya kasih warna sedikit lah buat rekan trader. Saya kasih warna sedikit buat rekan trader. Nah, ini adalah puncak di mana sebelum terjadi berita. Tapi setelah terjadi berita, rekan trader lihat apa yang terjadi. Dia turun. Bayangkan rekan trader semuanya. Dari 1899 yang kita udah berpikir, oh ini pasti dapat 1900 nih ya. 1890-an lah ya. Bayangkan dia turun sampai level paling terendah. Ditutup kemarin kalau nggak salah itu sekitaran sini ya. 1858 ya, dia tutup segitu rekan trader. Bayangkan rekan trader ditutup dengan kerendahan yang sangat luar biasa. Makanya saya kan selalu bilang bahwa hati-hati dan terus hati-hati, karena memang
Kenapa saya bilang seperti kayak gitu? Karena kalau kita lihat secara teknikal pun juga kemarin itu dia udah sampai di level paling tinggi sini rekan trader, di RSI-nya udah tinggi. Jadi kalaupun ada berita yang naik, ketinggian dia itu udah nggak terlalu tinggi banget, tapi kemungkinan dia balik arah itu sangat besar. Makanya saya bilang hati-hati. Rekan trader lihat dia turun sampai ke bawah. Nah, apa hubungannya dengan news yang terjadi? Nah, ini saya platform mana? Website, sabar, saya pindah dulu di sini. Nah, rekan trader bisa lihat di sini. Nah, kalender ekonomi di sini klaim pengangguran minus 196k, sedangkan di sini dia turun terus ya. Nah, ini barusan tadi baru ada berita ya di pound sterling. Nah, rekan trader kalau lihat dari sini, rekan trader sebenarnya kita sudah bisa melihat dengan jelas sini bahwa semuanya itu rekan trader ya. Keadaan yang terjadi itu kalau kita lihat rekan trader bahwa kenapa sampai harga bisa seperti kayak gitu, karena gini rekan trader, logika aja. Mari kita berbicara secara logika. Gini, emas kemarin angka tenaga kerja kan turun ya, akibat angka tenaga kerjaan yang penganggurannya kan banyak ya. Nah, inilah yang menjadi angka pengangguran banyak turun, artinya bikin membuat dolar Amerika kan kebanting. Kalau logikanya kan kalau dolar Amerika kebanting kan dia akan naik, emasnya akan naik. Tapi kenapa emasnya akan turun? Nah, logikanya gini rekan trader. Beberapa hari sebelumnya kan ada statement bahwa hawkish akan diusahakan supaya ya akan menjadi hawkish supaya pengetatan ya, dan bisa inflasi bisa ditekan. Nah, permasalahannya di saat angka penganggurannya bertambah, dolarnya turun, inilah ya yang menjadi penyebab ketakutan pada pasar. Pasar menjadi takut karena apabila dolar Amerika turun, artinya hawkish akan diberlakukan pada edisi berikutnya. Apalagi statement-statementnya udah seperti kayak, jadi tingkat suku bunga akan dinaikkan. Nah, kalau tingkat suku bunga dinaikkan kan rekan trader kita kan udah lihat ya. Tingkat suku bunga kalau dinaikkan artinya kan dolar akan menguat balik lagi. Kalau dolar akan menguat lagi kan akan menambah jatuhnya gold. Disitulah logika pasar main di situ. Makanya kan ketakutan-ketakutan yang seperti kayak gini ya, orang bilang ketakutan seperti kayak gini yang membuat kemarin kenapa gold orang berlomba-lomba jual semuanya. Nah, karena pengaruh hawkish ya, oleh karena itu ya membuat orang pada jual goldnya. Nah, oleh karena itu rekan trader hubungannya seperti kayak gitu dan tidak tertutup kemungkinan juga kecenderungan gold nanti pada minggu depan masih ada kecenderungan untuk mengalami pelemahan. Kenapa? Karena ini saya kasih sedikit masukan buat rekan trader. Karena rekan trader harus lihat untuk minggu depan ya, rekan trader bisa lihat bahwa akan ada hari Selasa tanggal 14 Februari itu akan ada IHK ya. Ini inflasi. Nah, inflasi ini yang akan menjadi trigger arah pergerakan. Kalau sempurna inflasinya memperburuk lagi ya mau nggak mau ya, dia semuanya akan berubah rekan trader. Pengetatan akan berubah, kenaikan tingkat suku bunga semakin bisa kemarin kan cuma 25. Tidak tertutup kemungkinan kalau keadaan ini terjadi ya dia mungkin naikin jadi 50 atau kembali lagi ke 75. Artinya kalau kembali lagi ke 75 kan memaksakan dolar untuk naik. Kalau memaksakan dolar untuk naik artinya kan membuat gold akan turun. Nah, oleh karena itu pasarnya akan bereaksi sampai hari Selasa setelah IHK ini dikeluarkan. Indeks harga konsumen ini dikeluarkan. Nah, ini dia. Oleh karena itu serta penjualan retail ya. Jumat hari Rabu ini ya. Ini ya Jumat dan hari Rabu. Selasa dan hari Rabu tanggal 14 dan tanggal 15. Harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Inilah menjadi trigger kenapa nanti masih ada kemungkinan bahwa
gold ini masih ada kemungkinan bahwa gold ini walaupun sekarang dia mengalami sedikit kenaikan setelah kemarin jatuh bangun, tidak tertutup kemungkinan bahwa dia ini masih bisa punya peluang untuk turun lagi. Dan kalau kita lihat di time frame 1 minggu pun juga ya masih ada kemungkinan dia turun, rekan trader. Makanya saya bilang tidak tertutup kemungkinan dia turun sampai level paling terendah itu misalnya di seputaran contoh 1779 bisa, rekan trader. Karena hari 1 minggu pun juga seperti kayak gitu ya, rekan trader ya. Oke, rekan trader semuanya, demikianlah tema yang saya bawakan pada kesempatan kali ini. Saya udah mau ngomong banyak banget, cuman waktunya udah selesai. Untuk tema nggak boleh lebih dari 10 menit. Udah 10 menit. Oke, sekarang kita akan masuk ke analisa teknikal kita. Nah, untuk analisa teknikal, selalu kita akan mulai dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan indeks dolar Amerika hari ini, rekan trader? Untuk indeks dolar Amerika sudah sangat jelas kita lihat bahwa indeks dolar Amerika hari ini agak sedikit malu-malu dan penurunan masih saja bisa terjadi. Dan kalau kita lihat di tendensi penurunan dia masih terus turun ya. Malah udah melewati rentang harian yang saya buat malahan ya. Kita akan lihat seberapa jauhnya dia akan turun ya, udah melewati ya. Kita lihat di sini rentangnya, kita bisa lihat penurunan. Dia akan mencoba sampai di level paling terendah di sini ya. Tapi kalau saya bilang terendahnya dia itu ya bisa. Dia akan coba sampai di 102.8955. 102.955 ya, rekan trader ya. Dan harap diperhatikan apabila terjadi kenaikan lagi, dia bisa mencoba naik paling maksimal itu seputaran sini. Tapi saya bilang sih kemungkinan besar dia akan turun. Sebenarnya kalau saya lihat ya, dia akan turun. Oleh karena itu rekan trader harap diperhatikan pergerakannya itu menurut analisa saya di seputaran sini, rekan trader. 102.955 sampai 103.275 ya, itu adalah indeks dolar Amerika. Selanjutnya kita masuk ke Euro USD. Bagaimanakah Euro USD, rekan trader semuanya? Untuk Euro USD, rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa Euro USD pola pergerakannya pada hari ini tendensi hariannya adalah lebih banyak ke bullish. Wah, udah mau berubah jadi bearish malahan ya. Kita akan lihat wait and see. Anggaplah kita menganggap bahwa dia ini akan mencoba menjadi, sabar, saya lihat dulu. Anggaplah dia akan mencoba menjadi ini, kalau saya lihat ya, kebanyakan bearish ini, sabar saya lihat bullish ya. Anggaplah dia akan mencoba menjadi bullish. Anggaplah dia akan mencoba menjadi bullish. Kalau dia menjadi bullish ya, saya bisa berestimasi bahwa dia akan mencoba naik sampai level yang paling tertinggi di sini, rekan trader. Itu yang paling tinggi sekali. 1.07516 itu paling tinggi. Tapi sekali lagi saya bilang hati-hati di saat terjadi penurunan. Kalau terjadi penurunan ya maksimal penurunan dia saya anggap itu di 1.07101. Oleh karena itu pola pergerakan yang akan terjadi adalah di seputaran sini, rekan trader, dari 1.07101 sampai 1.07516 ya. Itu adalah pola pergerakan dari Euro USD. Bagaimanakah pound sterling angkel saham dolar, rekan trader? Untuk pound sterling angkel saham dolar, rekan trader bisa lihat dengan jelas sini bahwa pound sterling angkel saham dolar, pola pergerakan dari pound sterling pada hari ini setelah berita barusan saja terjadi memiliki tendensi yang sangat kuat terjadi bearish ya. Kita bisa lihat di sini bagaimana peluang dia untuk menjadi bearish, dan kalau kita lihat sebenarnya masih bisa turun lagi dia ini ya. Oke, dia akan mencoba turun sampai level yang paling terendah di seputaran 1.20679, dan harap hati-hati rekan trader kalau terjadi kenaikan. Saya menganalisa bahwa dia akan bisa kembali lagi ke 1.21202. Oleh karena itu, pola pergerakannya menurut saya di sekitaran sini, rekan trader. Nah, ini antara 1.20679 sampai 1.21202 itu adalah pola pergerakan dari pound sterling angkel saham dolar. Selanjutnya bagaimanakah gold, rekan trader semuanya? Untuk gold, rekan trader, saya pindahin dulu gold. Oke, gold. Nah, gold hari ini, rekan trader, tendensi yang terjadi pada gold hari ini bisa dilihat dengan jelas bahwa gold pada kesempatan kali ini dia memiliki kecenderungan untuk awal-awal ini bullish, tapi kita tidak tahu sampai pergerakan masuk pasar Amerika. Tapi saya bisa bilang bahwa kayaknya kecenderungan dia lebih banyak kuat bullish nanti ini. Kecenderungan dia masih kuat bullish ya. Oke, kita akan lihat
bagaimana ya? Kita akan lihat dari sini, kita coba lihat di time frame yang lebih, iya sih masih kuat bullish, tapi di pasar Amerika bisa berubah arah dia ini. Oke, kita lihat kemungkinan, anggaplah dia akan bullish. Kalau dia akan bullish, artinya dia akan mencoba sampai level yang paling tertingginya di seputaran sini nih. Nah, tapi harap diperhatikan rekan trader, kalau dia terjadi pembalikan arah, oh ini jauh kali. Oke, kita lihat kalau terjadi pembalikan arah, oh ini udah paling jauh nih. Ya, dia turun lagi sih. Oke. Kalau terjadi pembalikan arah rekan trader, ya, saya bisa bilang bahwa dia akan mencoba sampai di 1850. Dia akan mencoba di situ. Oleh karena itu, mari kita coba main panjang. Kita coba main panjang untuk hari ini. Untuk gold, ya, saya bisa bilang bahwa dia akan mencoba di 1868.22 sebagai nilai yang paling tertinggi yang bisa dicapai, ya. Walaupun tidak tertutup kemungkinan lebih tinggi lagi. Kalau memang dia lebih tinggi lagi, ya dia akan mencoba minimal sampai di seputaran sini rekan trader. Minimal ya, kalau sabar, kalau saya lihat di seputaran sini. Nah, itu dia ya. 1873 menurut saya itu tinggi banget, itu sangat tinggi tuh. Tapi 1868 akan dicoba oleh pasangan ini. Ini saya kasih gambar dulu. Nah, ini akan dicobalah, dia akan coba ya. Nah, oke. Dan kalau terjadi pelemahan, dia akan coba turun sampai 1850 adalah nilai yang akan dicapai kalau terjadi benar-benar pelemahan. Kita akan lihat, walaupun hari ini tendensi berita tidak terlalu besar ya. Tidak terlalu banyak berita ekonomi yang akan mengganggu pergerakan dari gold. Oke, rekan trader, selanjutnya kita akan coba di USD Yen Jepang. Bagaimanakah pergerakan dari USD Yen Jepang rekan trader semuanya? Untuk USD Yen Jepang, kita sudah lihat dengan jelas sekali bahwa terbanting-banting USD Yen Jepang. Saya udah bikin tadi barusan dari rentang harian paling rendah, rupanya dia berbalik arah. Tadi pagi saya bikin di 131.324 sampai 131.889. Rupanya dia balik arah dan dia sempat menyentuh level paling terendah di 130.572. Bagaimanakah pola pergerakannya saat ini? Nah, oke. Dia telah turun menyempat ini, dia akan mencoba lebih turun lebih rendah lagi. Apakah dia bisa sampai di level di 130.412? Nah, ini dia. Kalau menurut saya, walaupun dia tadi sempat menembus, dia akan mencoba balik lagi di seputaran 130.662. Itu menurut saya. Dan harap diperhatikan, kalau terjadi pembalikan lagi, dia akan mencoba naik paling maksimal itu di seputaran sini. Ya, itu paling maksimal ya. Di seputaran 131.748. Oleh karena itu, pola pergerakan dia pada hari ini jauh banget nih menurut saya di sini. 130.662 sampai 131.748. Oke, rekan trader semuanya. Oke. Rekan trader semuanya, demikianlah analisa harian kita pada hari ini, dan saya kembali lagi mengingatkan bahwa rekan trader teruslah beranalisa. Jangan lupa, setelah ini saya akan mengeluarkan video lagi di Kupas Tuntas Gold. Kita akan mengupas dan kita akan menuntaskan semua permasalahan yang terjadi pada gold pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan-pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.